Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas beberapa saham ya, terutama yang menarik untuk dicermati teman-teman ya. Ada saham Telkom, PGIO, dan mungkin tambah ada Adoro. Kemarin udah saya bahas ya sedikit, nanti kita singgung potensinya seperti apa ya. Saham Telkom itu kemarin naik sampai 5% ya. Jadi ini ada berita apa ini Telkom nih? Ini siap menggandeng mitra strategis membesarkan bisnisnya data center. Pendapatan Telkom masih sangat minim ya. Kemudian ya Pak, kembali menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, ini pasti ada isu-isu strategis nih teman-teman. Jadi setelah kinerja Telkom kurang begitu bagus ya teman-teman ya, sekarang sahamnya malah naik. Jadi Telkom ini memang dia itu secara tren udah turun cukup lama ya teman-teman ya. Nih kalau kita lihat ya, Telkom itu tertinggi di tahun 2022. Ini setelah Covid ya. Kemudian turun sampai 4.800 ya. Turun terendah sampai 2050, kemudian naik sekarang 3.300. Jadi kalau teman-teman masuk di 2050 ini sudah cuan 1.300-an lah ya. 1.300 dibagi 2.000. Udah 50% ya. Gila ya. Nah inilah enaknya kalau kita fokus di satu saham teman-teman ya. Ketika kita fokus di satu saham itu turun dalam, kemudian kita average down, beli lagi sahamnya di harga bawah. Itu ketika ada lompatan yang seperti ini ya, itu cuan lebar teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan Telkom ini masih nanjak lagi teman-teman ya. Nah ini kalau kita lihat ini nanjak terus dari bulan apa ini ya, 25 Juni ya, mulai 25 Juni itu naik terus. Nah turunnya di sini ya, turun dari September 2024. Nah sekarang menginjak Agustus dia mulai naik. Nih kalau tahun lalu itu di bulan Juli dia turun, kemudian Agustus mulai naik sampai bulan September ya, kemudian koreksi dikit, terus koreksi lagi, koreksi dalam sampai November. Masih lanjut terus ini sampai Maret ya. Setelah itu baru mulai nanjak lagi ya. Ini kalau kita lihat teknikalnya ya, ini pasti bagus nih teman-teman. Teknikalnya. Cuma dia di sini nggak masuk nih ya. Dia tembus MA5, MA10. Udah tembus semua ya. Jadi ada kemungkinan naik terus ini sampai mungkin sekitar 3.500-an masih kuat nih. Asing buy 3 juta lot ya. Kalau lihat asing buy sebesar ini ya, kemungkinan ini ada isu-isu strategis ya untuk Telkom teman-teman. Kita baca di investor. Data aplikasi saham Telkom mencatat net buy 98 miliar. Yang mana asing beraksi dengan borong saham ini ya. Di sisi lain ada kabar terbaru dari PT Telkom menggelar rapat luar biasa ya. Coba kita cek ini target harganya. Agenda besar yang transformasi bisnis perseroan oleh manajemen baru, mulai dari rencana pengurangan jumlah anak usaha dari 55 menjadi 22, keluar dari bisnis non-inti, hingga mempercepat monetisasi aset infrastruktur dengan potensi nilai 100 sampai 150 triliun ya. Pergeseran strategis Telkom yang paling menonjol adalah penyederhanaan struktur grup
Terus target buy 3.500 ya, ya mirip ya. Jadi kemungkinan dengan ini Telkom bisa lebih profit teman-teman ya, karena kalau kita lihat bisnisnya masih kemarin pendapatannya turun ya. Makanya aneh ya, ketika pendapatannya turun kok Telkom naik ya, ini pasti ada apa-apa ya, ternyata ada isu strategis itu ya. Jadi yang hold Telkom ini selama setahun sekarang cuan ya teman-teman, kemarin sempat minus sekarang cuan ya. Ya, kalau teman-teman masuk di harga 3.000 segera cuan, kalau 3.200 juga tetap cuan. Telkom, nah ini imbal hasilnya 6,8%, dibaginya di bulan Mei dan Juni. Masih lama ya. Jadi untuk dividen kecil memang sekitar 6%. Tapi Telkom ini memang banyak investor-investor besar yang masuk di sini, teman-teman. Ntar ini IPS-nya kita cek. IPS-nya turun dikit ya. Nah, kalau PGIO ya, PGIO coba kita lihat teman-teman ya. PGIO ini termasuk bagus juga ya. Karena ini energi terbarukan. Nah, dia turun ya, harga sahamnya turun. Karena memang udah naik cukup tinggi teman-teman ya, PGIO ini ya. Jadi kalau kita lihat historinya PGIO ini kalau naik dia langsung naik tinggi, kemudian koreksi terus gitu teman-teman. Ini kita lihat ya. Ini kita lihat. PGIO ini dari 2023 di bulan Juli dia naik terus nih. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai September 2023. Kemudian turun sampai Maret 2025. Nah, ini ya. Makanya ketika turun, saham yang kita incar ini turun, ya kita tunggu mau masuk lagi teman-teman ya. Ini kalau teman-teman masuk di harga 800, PGU udah 2 kali lipat. Tapi sekarang udah naik cukup tinggi ya, ini udah agak rawan untuk terkoreksi ya PGU ini ya. PGU. Terus kita lihat dividennya menarik ya kalau nggak salah ya. Kemarin lihat sekilas PGIO. PGIO. Nah ini ya. 1 tahun dia naik 23%, 5 tahun naik. Jadi secara keseluruhan capital gain-nya naik PGIO. Dividennya kecil ya ternyata ya, cuma 3,9%. Dividennya di bulan Juni itu Rp53. Jadi kalau dari sisi dividen nggak terlalu menarik ya, karena cuma 3% aja. Tapi dari sisi capital gain ini PGIO cukup bagus ya teman-teman ya. Beritanya PGIO apa nih? Kita cek saham PGIO. Nah, saham PGIO melaju di zona hijau tersengat sentimen fasilitasi kerjasama proyek panas bumi Pertamina dan PLN oleh Danantara. Oh, ini ada proyek baru ya. Nah, ini kerjasama dengan PLN, jadi kemungkinan pendapatannya juga akan naik. Jadi beberapa saham yang berkaitan dengan saham-saham EBT memang mulai naik ya teman-teman. Tapi labanya kemarin itu turun juga nih ya. Pertamina PGIO pendapatan tumbuh 0, sekian persen, laba kotor turun ya, karena HPP-nya naik nih ya. Nah ini dengan adanya proyek-proyek seperti itu kemungkinan ya dia akan naik.
Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham PGIO dan juga ini ya, Telkom ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, tetapi bagi dividen yang rutin, terus kemudian jangka panjangnya juga bagus, manajemennya juga bagus ya. Daripada saham-saham yang gorengan, saham-saham yang nggak begitu jelas ya, teman-teman fokus saja di saham yang bagus itu. Nanti begitu harga sahamnya turun drastis itu baru masuk. Ya memang harus sabar ya, menunggu momentum ya, saat masuk. Jangan sampai ketinggalan juga ya, kalau ketinggalan nanti menyesal juga. Apalagi kalau sahamnya itu bagi dividen itu udah mantap lah. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya silahkan klik gabung, biayanya murah aja. Cuma untuk traktir kopi aja lah. Teman-teman nanti bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia dan cuan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.